Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar sahabat sekalian baik, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya ingin mengenalkan satu buku yang sudah kami tulis dan kami terbitkan beberapa waktu yang lalu. Satu buku berkenaan dengan biografi dari Imam Al-Buaiti. Beliau adalah salah seorang murid senior dari Imam Asy-Syafi'i semasa beliau tinggal di Mesir. Saya akan mulai dari perkenalan awal dengan sosok Imam Al-Buaiti. Awal mengenal dari sosok Imam Al-Buaiti ini, pertama kali saya kenal itu atau pertama kali saya mendengar adalah ketika dulu pernah membahas dalam satu project paper atau semacam skripsi yang saya mengambil satu pembahasan tentang perbandingan antara Mu'tazilah dan Islam liberal dalam masalah Khalqul Quran atau dalam masalah Al-Quran. Jadi saya melakukan studi banding literatur antara konsep Al-Quran dalam pandangan Mu'tazilah dan Islam liberal. Memang saat itu sedang gencar-gencarnya pembahasan tentang Al-Quran dari kalangan Islam liberal dan mendapat balasan dan pertentangan yang cukup sengit dari kalangan-kalangan yang menolak liberalisme, dan salah satunya adalah teman-teman dan ustadz dari INSIS. Selanjutnya di pembahasan ketika membahas tentang Mu'tazilah dan Al-Quran, maka kita akan membahas tentang Khalqul Quran, khususnya adalah fitnah yang terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, terkait dengan fitnah Khalqul Quran ini, selain Imam Ahmad bin Hanbal, ada beberapa ulama lain yang juga mendapatkan hukuman karena menolak konsep ini dengan dipenjara. Antara lain adalah Imam Al-Buaiti. Nah, jika Imam Ahmad bin Hanbal itu dia dipenjara beberapa tahun kemudian dibebaskan, adapun Imam Al-Buaiti ini beliau dipenjara sampai akhirnya wafat di dalam penjara. Kemudian selang beberapa tahun setelahnya, beberapa waktu yang lalu, saya tertarik menulis sebuah buku tentang firasat dari Imam Asy-Syafi'i. Saya membahas apa itu firasat, kemudian contoh-contoh firasat, dan beberapa contoh dari firasat dari Imam Asy-Syafi'i. Di antara firasat beliau adalah yang beliau sampaikan di akhir hidup beliau kepada murid-muridnya, yaitu Imam Al-Buaiti, Imam Al-Muzani, dan Rabi' Al-Muradi. Di mana firasat dari Imam Asy-Syafi'i ini terbukti kebenarannya, di mana Imam Al-Buaiti akan menjadi pengganti selepas pengganti dari majelis Imam Asy-Syafi'i selepas beliau. Kemudian Imam Al-Muzani akan menjadi orang yang sangat sangat berjasa, sangat dibutuhkan oleh umat, ya, karena banyak pengetahuan-pengetahuan yang dikumpulkan oleh Imam Al-Muzani. Kemudian Rabi' Al-Muradi akan menjadi periwayat dari riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, selepas menulis buku ini, kemudian saya berkeinginan untuk menjelaskan lebih jauh biografi dari keduanya. Untuk Imam Al-Buaiti, yaitu melalui buku ini, yaitu Imam Al-Buaiti, sang pengganti Imam Asy-Syafi'i. Nah, selain biografi, buku ini juga membahas tentang
khidmah dari Imam Al-Buaiti dalam madhab Syafi'i yang terkait dengan fikih, yaitu melalui kitab Mukhtasar Al-Buaiti. Setelah pengantar tadi, sedikit saya sampaikan beberapa pembahasan yang ada di buku Imam Al-Buaiti ini. Yang pertama adalah setelah prakata, daftar isi, kemudian pembahasan tentang nama dari Imam Al-Buaiti, kemudian perihal perpindahannya dari Maliki ke Syafi'i. Nah, ini membahas tentang kedatangan Imam Asy-Syafi'i dan proses atau kisah dari perpindahan Imam Al-Buaiti dari madhab Imam Malik ke Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian ada bab selanjutnya adalah tentang pengganti Imam Asy-Syafi'i. Di dalamnya ada beberapa pembahasan seperti kisah penggantian majelis Syafi'i, kemudian guru dan murid dari Al-Buaiti, kemudian terakhir pujian ulama terhadap Imam Al-Buaiti. Kemudian satu pembahasan yang kami masukkan yaitu tentang rutinisasi karisma. Nah, ini satu pembahasan yang sangat-sangat menarik dan terkait dengan pembahasan yang aktual saat ini, karena terkait dengan beberapa buku dan jurnal yang kami jadikan referensi. Selanjutnya adalah tentang fitnah Al-Quran makhluk. Nah, fitnah Al-Quran makhluk ini saya jelaskan, salah satunya awal mula doktrin Al-Quran makhluk yang saya manfaatkan project paper atau semacam skripsi yang pernah saya tulis, yang saya ceritakan di awal. Selanjutnya berkisah tentang penangkapan Imam Al-Buaiti, kemudian wafatnya, dan terkait ada satu pembahasan tentang penerka ada konspirasi atas Imam Al-Buaiti. Konspirasi ini kalau di pembahasannya itu terkait dengan keterlibatan dari Imam Al-Muzani, ya, karena ada yang menilai ini kenapa Imam Al-Buaiti saja yang ditangkap sementara Imam Al-Muzani tidak, dan dia akan seperti hidup tenang dan bahkan bisa menjadi pengganti setelah Imam Al-Buaiti. Nah, kemudian dibahas ini jika ada satu hal yang mengganjal konspirasi tersebut, nah itu dibahas di bab itu. Nah, selanjutnya masuk kepada Mukhtasar Al-Buaiti, yaitu satu karya dari Imam Al-Buaiti. Pembahasan di dalamnya diantaranya adalah pertama nama kitab, kemudian ringkasan kitab Al-Um, kemudian penerbitan kitab, kemudian satu hal pembahasan yaitu tentang benarkah Al-Buaiti menulis kitab Al-Um. Kemudian yang terakhir untuk ini pembahasan tentang benarkah Al-Buaiti menulis kitab Al-Um ini kami masukkan kontroversi dari Dr. Az-Zaki Mubarak seputar peran Al-Buaiti dalam penyusunan kitab Al-Um. Ya, itu pembahasan yang menarik. Kemudian satu bab tambahan yaitu tentang perbedaan pemaknaan terhadap istilah taklif. Kemudian bab tambahan berupa pembentukan Syafi'iyah. Kemudian di dalamnya ada bibliografi, yaitu referensi yang kami tulis, indeks, dan sedikit keterangan tentang penulis buku ini. Nah, demikian tadi sedikit keterangan sinopsis dari buku Imam Al-Buaiti. Ini tanggapan awal dari covernya, kemudian ini tanggapan layar dari back covernya. Jika teman-teman ingin memiliki buku ini, nah bisa teman-teman chat dengan mengunjungi website kami ahmadbinhanbal.com/shop. Saat ini kami masih ada 2 buku yang bisa teman-teman miliki selagi masih ada di kami. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah mengunjungi website kami untuk melihat informasi-informasi buku,
dan terima kasih juga sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.